Pada usia Rasulullah yang ke-35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah pada waktu itu berupa susunan batu yang lebih tinggi daripada badan manusia, tepatnya sekitar 9 hasta, yang dibangun sejak Nabi Ismail. Dan waktu itu tanpa atap, Ka'bah itu tidak ada atapnya, sehingga banyak para pencuri yang suka mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Dengan kondisi yang seperti itu, bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dindingnya pun sudah mulai pecah-pecah, karena sudah begitu lama tidak direnovasi sama sekali. 5 tahun sebelum kenabian, yakni ketika Rasulullah berumur 35 tahun, Makkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga gara-gara hal itu bisa menyebabkan Ka'bah runtuh. Ya, sebenarnya ada beberapa versi, ada yang mengatakan bahwa Ka'bah itu runtuh karena memang usianya yang sudah terlalu tua. Ada juga yang mengatakan bahwa runtuhnya Ka'bah itu dikarenakan banjir yang melanda Makkah. Sebenarnya kedua pendapat ini bisa digabung. Yang pertama karena memang usia Ka'bah yang begitu tua sehingga bangunannya, temboknya sudah mulai rapuh. Kemudian itu karena memang dilanda banjir sehingga menyebabkan Ka'bah yang sudah tua umurnya menjadi runtuh. Pada waktu itu orang-orang Quraisy dihinggapi perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah dengan membiarkannya seperti adanya, yakni seperti bangunan-bangunan yang roboh karena memang tidak berdiri seperti utuhnya. Namun akhirnya mereka sepakat untuk merenovasi Ka'bah dengan catatan mereka tidak akan memasukkan bahan-bahan atau bangunan atau sumbangan kecuali yang baik-baik. Mereka tidak menerima masukan upah dari pelacur, jual beli dengan sistem riba, atau rampasan harta orang lain dengan tanpa hak. Sekalipun begitu, mereka tetap merasa takut untuk merobohkannya. Ya, mungkin salah satu alasannya ya karena pada 50 hari sebelum lahirnya Rasulullah ada kejadian besar yang menimpa pada Raja Abraha. Pada waktu itu, semua pasukan Raja Abraha dilempari batu yang begitu panas karena berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Mungkin mereka takut untuk merobohkan Ka'bah, untuk direnovasi kembali, untuk dibangun kembali pada waktu itu ya karena memang mereka takut akan kejadian yang terjadi kepada Raja Abraha terulang kembali. Tapi pada akhirnya, Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi ini mengawali perobohan bangunan Ka'bah. Jadi bangunan-bangunan yang runtuh itu dibongkar oleh Al-Walid bin Mughirah, lalu diikuti oleh semua orang setelah tahu bahwa tidak ada sesuatu yang menimpa kepada Al-Walid. Al-Walid tetap baik-baik saja meskipun Al-Walid merobohkan sebagian bangunan dari Ka'bah. Mereka terus bekerja untuk merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai Rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap membangun kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya tersendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik untuk dijadikan bahan membangun Ka'bah. Yang mengurusi pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakun. Ya, nama aslinya adalah Pachomius. Dan ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih. Mereka cekcok tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau 5 hari tanpa ada keputusan yang jelas. Bahkan perselisihan ini semakin menjadi-jadi dan hampir saja menjuruskan kepada pertumpahan darah di tanah suci. Karena memang pada waktu itu sifat kekabilahan atau fanatisme kepada kabilah masing-masing itu sangat tinggi. Jadi mereka ingin mendapatkan kehormatan itu yang nantinya juga akan membawa kehormatan tersendiri kepada kabilah masing-masing. Setelah percekcokan terus-menerus tiada henti, tampillah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi untuk menawarkan sebuah jalan perselisihan, jalan keluar dari perselisihan itu. Yakni mereka harus menyerahkan urusan ini kepada orang yang pertama kali masuk kepada pintu masjid pada hari itu. Akhirnya mereka sepakat, daripada terjadi perpecahan tidak ada akhir, mereka sepakat untuk memasrahkan kepada orang yang pertama kali masuk kepada Masjidil Haram. Dan ternyata Allah menghendaki orang yang berhak masuk kepada masjid itu pertama kali adalah Rasulullah. Tatkala mereka mengetahui bahwa yang masuk pertama kali kepada masjid itu pada hari itu adalah Rasulullah, mereka berkata, "Inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya, ini dialah Muhammad." Setelah itu mereka berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan kepada beliau apa yang harus beliau lakukan. Maka beliau mencari solusi yang begitu hebat, mendapatkan solusi yang begitu luar biasa.
Beliau meminta selai selendang. Lalu beliau melentangkan selendang itu dan meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang itu. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu dan memerintahkan mereka untuk membawa Hajar Aswad ke dekat tempatnya dengan bersama-sama. Dengan begitu, semua kabilah yang berselisih ingin mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad juga memiliki bagian untuk ikut andil dalam peletakan Hajar Aswad. Baru ketika Hajar Aswad itu sudah dekat dengan tempatnya di Ka'bah, Rasulullah mengambilnya dengan sendirinya kemudian meletakkan kepada tempatnya. Dan ini merupakan pemecahan terhadap masalah yang begitu jitu, yang sangat jitu, yang bisa meredam seluruh amarah, bahkan memberikan kepada mereka hak-haknya masing-masing tanpa harus diperebutkan. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisakan di bagian utara kira-kira 6 hasta, yang kemudian disebut Al-Hijr atau Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah, agar tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang yang memang ingin melewatinya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap dengan disanggah 6 sendi. Setelah jadi, Ka'bah itu berbentuk segi empat yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter. Panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan. Sisi yang ada pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dari bagian bawah ruas-ruas bangunan di bagian tengahnya dengan ketinggian 1/4 meter dan lebarnya kira-kira 1/3 meter. Pagar ini dinamakan Ash-Shadrawan, namun kemudian orang-orang Quraisy meninggalkannya.